Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Afkari. Saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Ilmu Komunikasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang analisis produk hand sanitizer Dettol. Kita masuk ke poin pertama, analisis SWOT. Apa sih itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah suatu penilaian terhadap hasil identifikasi untuk menentukan apakah suatu produk dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT merupakan proses dari perencanaan bahwa dalam perencanaan tersebut, suatu institusi membutuhkan penilaian mengenai kondisi saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian suatu institusi. Dengan analisis SWOT akan mendapatkan karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan tambahan, faktor netral, kelemahan utama, kelemahan tambahan berdasarkan analisa lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan. Analisis SWOT adalah suatu bentuk situasi mengidentifikasi sebagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan atau strengths, kelemahan weakness, kesempatan, opportunities, dan ancaman atau threats dari lingkungan. Kita masuk ke poin S atau strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan adalah kegiatan institusi yang berjalan dengan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan. Dalam produk hand sanitizer Dettol, kekuatan pada produk ini adalah 1. Produk Dettol sudah dikenal masyarakat Indonesia. Yang kedua, produk Dettol sudah diuji dapat membunuh virus COVID-19. Yang ketiga, produk Dettol memiliki beragam aroma seperti aloe vera. Yang keempat, produk Dettol dapat ditemukan di mana saja. Kita masuk ke poin W, weakness atau kelemahan. Ialah kegiatan institusi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang kurang dimiliki institusi, tetapi dibutuhkan. Dalam produk hand sanitizer Dettol, kelemahan pada produk ini adalah 1. Produk Dettol saat ini harganya cukup terbilang mahal dibanding brand sebelah atau lainnya. Penggunaan hand sanitizer yang berlebih juga dapat membunuh bakteri baik. Yang ketiga, penggunaan hand sanitizer yang berlebih dapat membuat kulit kering dan iritasi jika tidak cocok pada kulit. Pembahasan yang ketiga, opportunities atau kesempatan, adalah faktor lingkungan luar atau eksternal yang dapat kesan positif dalam produk hand sanitizer Dettol. Kesempatan pada produk ini adalah dalam keadaan pandemi virus COVID-19 saat ini, produk hand sanitizer selalu dicari oleh masyarakat. Yang kedua, hand sanitizer bisa melonjak tajam harganya pada saat seperti ini. Pembahasan terakhir tentang SWOT yaitu threats atau ancaman, adalah faktor lingkungan luar yang negatif. Dalam produk hand sanitizer Dettol ini, kelemahan produknya adalah 1. Pada saat ini brand lain dengan produk hand sanitizer makin merajalela, jadi membuat persaingan lebih sulit. Yang kedua, pada saat ini kompetitor juga membuat brand mereka lebih murah di bawah harga pasarnya, teman-teman. Oke, kita langsung masuk pembahasan STP konsumen dan stakeholders hand sanitizer Dettol. Segmentasi adalah pembagian segmentasi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang lebih kecil dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk pemasaran sendiri. Poin pertama, semua negara saat ini membutuhkan hand sanitizer karena pada saat ini COVID-19 menyerang di seluruh belahan dunia. Yang kedua, hand sanitizer lebih dianjurkan digunakan oleh orang dewasa karena bagi yang di bawah umur itu akan membuat kulit iritasi. Yang ketiga, hand sanitizer Dettol pada saat ini ada yang beraroma aloe vera, jadi masyarakat semua kalangan bisa menyukai aromanya. Yang terakhir, hand sanitizer Dettol pada saat ini bisa digantungkan baik di tas atau dimanapun di tempat yang ada kaitannya, tapi dengan catatan kalian juga harus membeli gantungannya. Pembahasan yang ketiga ada targeting. Targeting adalah sebuah media atau hal yang bisa menjangkau kelompok atau segmentasi baru. Targeting juga menargetkan pasar, bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Poin pertama pada hand sanitizer Dettol ini adalah
Hand sanitizer Dettol ini sudah dialokasikan di beberapa daerah terpencil, jadi orang-orang di sana juga bisa memakainya. Hand sanitizer Dettol juga sudah dialokasikan di warung-warung kaki lima supaya masyarakat mudah menjangkaunya. Pembahasan yang keempat ada positioning. Positioning adalah sesuatu kegiatan penawaran dan citra perusahaan untuk menduduki tempat khusus di benak target pasar yang dituju. Poin pertama pada produk ini adalah membuat pemasaran di berbagai media sosial. Yang kedua, membuat iklan di televisi. Dan yang terakhir, membuat iklan di papan reklame di tempat sudut jalan. Kita masuk ke pembahasan tahapan dalam kampanye branding. Dalam tahapan kampanye branding dalam situasi saat ini adalah dengan melakukan pembuatan konten yang bisa dilihat di berbagai media sosial atau televisi. Dengan tahapan nomor 1, mencari tim produksi seperti production house. Yang kedua, mencari orang di bidang skrip, ide atau produser, dan aktor. Yang terakhir, melakukan upload setiap minggu dengan konten yang berbeda-beda sosialisasinya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pola komunikasi NPR atau strategi publisitas. Dalam melakukan strategi publisitas saat negara kita sedang diserang pandemi COVID-19, alangkah baiknya melakukan dengan teori komunikasi agenda setting dengan menggandeng atau melakukan kerjasama dengan media di Indonesia agar mempromosikan produk kita, tentunya dengan menyebutkan keunggulan dari produk Dettol itu sendiri. Dan kita harus transparan dalam menyebutkan bahan-bahan yang terkandung dalam hand sanitizer Dettol. Hal tersebut dibarengi dengan melakukan uji dengan virus COVID-19 dan memberikan sertifikat kelayakan uji tersebut. Dengan hal itu tentunya masyarakat bisa dipercaya dengan produk kita walaupun harga yang kita berikan sedikit lebih mahal, tetapi dampak yang diberikan ke konsumen lebih terjamin. Oke, masuk ke pembahasan bentuk kegiatan NPR yang dilakukan. 1. Melakukan pemasaran di tempat-tempat terpencil di Indonesia. Yang kedua, melakukan penjangkauan produk ke warung-warung kaki lima agar bisa dijangkau dengan masyarakat dengan mudah. Yang ketiga, melakukan promosi di berbagai media sosial dan diiklan di televisi. Yang keempat, melakukan promosi dengan bekerja sama dengan media-media di Indonesia. Yang kelima, melakukan promosi dengan bekerja sama dengan rumah sakit di Indonesia. Yang keenam, melakukan promosi dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat atau influencer. Yang terakhir, melakukan promosi dengan bekerja sama dengan event-event online di Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan analisis produk hand sanitizer Dettol guna melengkapi nilai tugas UAS mata kuliah Marketing Public Relation. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.